Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Azlan. Di sini saya masih berada di komplek organisasi Rumah Kejuangan di daerah Sungai Raya Dalam. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber yang di samping saya, salah satu anggota Rumah Kejuangan. Mungkin boleh Pak diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama saya Pak Rahman. Saya adalah bagian dari organisasi Rumah Kejuangan. Silakan berkunjung atau cek organisasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok Rumah Kejuangan. Dan Anda akan menemukan saya di salah satu divisi di organisasi tersebut. Oke, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Jadi di sini kita langsung ke topik wawancaranya Pak terkait konflik yang ada di organisasi. Mungkin bagaimana pengalaman Abang terkait yang dimaksud dengan pengelolaan konflik dengan dalam sebuah organisasi itu seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, supaya organisasi ini berjalan harmonis, tentu pengelolaan konflik ini suatu hal yang penting dalam organisasi. Pengelolaan konflik ini bisa ditangani oleh teman sejawat atau otoritas ataupun sesuatu yang lebih tinggi daripada yang berkonflik tersebut, entah itu ketum atau senior misalnya dalam organisasi. Baik, berarti saling berkesinambungan apa ya, di sebuah organisasi tersebut. Ya, mungkin bagaimana Pak yang penyebab utama dari konflik di organisasi itu seperti apa? Menurut pengalaman saya nih Bang, konflik dalam organisasi ini bermula ketika misal ada dua orang nih yang bermasalah gitu. Anggaplah saya sama awak sama Bang itu. Saya nih memikirkan kejadian yang berbeda dengan Abang, atau saya menyalahkan keputusan Abang atas suatu masalah. Nah, saya tuh di pikiran saya, Abang ini salah. Sebenarnya gini loh, sarannya yang benar. Nah, menurut konsep saya ini dan benar. Sedangkan dari kepikiran Abang tuh menganggap demikian, menganggap begitu. Menurut Abang, pandangan saya atau konsep dari saya ini adalah tidak tepat, tidak benar. Menurut Abang, konsep Abang lah yang paling benar. Berarti nggak sinkron. Iya, dari situ kadang, nah disitulah mulainya konflik atau perpecahan dalam organisasi. Jadi bagaimana menurut Abang melihat pentingnya komunikasi dalam sebuah konflik tadi? Oh, sangat penting Bang, karena komunikasi ini yang namanya manusia ini kan makhluk sosial. Kemudian salah satu cara berinteraksi manusia ini adalah dengan komunikasi, berbahasa, bercakap, berdiskusi. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak boleh, mau tidak mau memang harus ada di dalam organisasi atau kumpulan ataupun yang lain. Berarti dalam sebuah komunikasi itu sangat penting ya. Iya. Untuk dalam sebuah organisasi. Iya, sangat. Tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Mungkin pengalaman Abang nih, Ya. cara kita melakukan pendekatan untuk menyelesaikan konflik itu antara individu dengan kelompok itu seperti apa? Cara pendekatannya saya rasa yang paling simpel dan paling mudah, paling gampang untuk dilakukan adalah mendudukkan dua kepala yang sedang berkonflik. Misal sebagai contoh tadi saya dengan Abang ini kan berkonflik, pihak lain mengetahui bahwa kita ini sedang berkonflik, entah itu ketumnya ke, entah itu teman sejawat kita ke. Nah, kemudian daripada itu dia mendudukkan kita berdua untuk ngobrolkan atau mendiskusikan masalah yang kita ini tidak sejalan gitu Pak. Kita cari jalan tengah, disatukan, didudukkan berdua. Berarti sangat penting Bang ya tadi kalau terjadi sebuah konflik itu kita harus ketemukan orang yang bermasalah dengan yang lawannya tadi. Iya. Dengan orang yang terkait. Jadi mungkin di sini Bang masuk tadi terhadap kantor pemimpin di sini. Bagaimana
seorang pemimpin dalam pengelolaan konflik di organisasi tersebut? Ya. Pemimpin ini perannya sangat besar. Kalau menurut saya sangat besar dalam penanganan konflik ini, karena sebagaimana yang saya sebut tadi di awal, bahwa orang yang seharusnya menangani konflik ini adalah, kalau nggak termasuk sejawat, ya otoritas yang lebih tinggi dari kita, yaitu ketuanya tadi, iya pemimpinnya. Jadi dialah tadi yang akan menangani masalah itu. Kalau bahasa lainnya mungkin sebagai mediator. Jadi tadi kan udah kita masuk ke pemimpin. Ya. Mungkin bisa nih Bang, kita dihadapi dengan konflik yang sangat kompleks nih, Ya. macam-macam. Bagaimana pendapat Abang terkait agar organisasi mengambil sebuah keputusan yang baik? Kalau masalahnya kompleks, sebagaimanapun masalahnya, macam apapun masalahnya, Bang, kalau menurut saya tetap masalah itu tetap didiskusikan sama-sama, didudukkan sama-sama orang yang berbeda pandangan ini, untuk kemudian mengambil keputusan atas suatu masalah ini, Bang. Jadi misalnya yang berbeda pandangan ini ada 5 orang misalnya. Nah itu tuh didudukkan, dilintangkan itu, disuruh untuk berdiskusi, mencari jalan tengahnya. Mungkin sih di satu sisi agak ribet ya, karena banyak pendapat kan justru malah makin makin banyak pilihan, makin banyak isi kepala. Cuman di sisi lain bagusnya adalah ketika semakin banyak pandangan ini semakin mendekatkan kita kepada kebenaran yang bulat, karena kebenaran kan sifatnya parsial, terpisah. Jadi di sini melakukan sebuah bermusyawarah. Iya, bermusyawarah. Nah. Mungkin selanjutnya terkait bagaimana Bang memilih pendekatan pemecahan konflik itu secara langsung atau tidak langsung? Kalau saya lebih sukanya secara langsung, Bang. Ya, dimediasikan, ditengahi. Misal saya nih masalah dengan Abang, baiknya adalah ketika kita tuh langsung duduk berdua, langsung ngobrolkan masalah gitu. Kalau bisa nggak sih, kalau misalnya orang ketiga tuh, misal si C tahu bahwa kita ini berdua ini berkonflik, nah dia ini sebagai penghubung. Misalnya si Bang, si Abang Fatur misalnya bilang kalau gini. Nah, memang itu bisa nggak sih? Cuman minusnya adalah takutnya bahwa si pihak ketiga ini nantinya akan salah mendengar atau salah menangkap informasi yang disampaikan. Jadi beda pendapat ya, sehingga nanti akan sampai ke orang yang disampaikan itu udah beda lah beritanya. Jadi terkait masalah sekarang ini Bang, di globalisasi, mungkin apa tantangan di globalisasi ini Bang untuk globalisasi tersebut? Tantangannya adalah mahasiswa sekarang atau pegiat organisasi sekarang, calon-calon pegiat itu sudah mulai melupakan urgensi atau pentingnya organisasi, karena menurut saya di organisasi ini sangat penting, karena manusia kan pasti sangat-sangat pasti dan tidak mungkin bahwa manusia ini akan bertemu dengan orang lain, entah itu hanya dia berdua atau mengelompok lebih dari 2 orang. Nah itu kan disebut organisasi, itu ada kumpulan. Nah di situ mungkin kebanyakan anak-anak sekarang itu banyak yang lupa kan. Jadi makanya mulai ramailah istilah-istilah seperti apatis. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu kan, kalau kita lihat data beberapa alasan Gen Z ini sulit diterima di kerja adalah minusnya kemampuan dia dalam berorganisasi. Itu kan ada gak tuh tertera tuh bahwa anak Gen Z sulit dalam berorganisasi, dia sulit membaur, kerja dalam tim itu sulit. Jadi ini organisasi Bang sangat penting ya. Sangat penting. Jadi untuk sebagai orientasi sebuah pelaku dalam organisasi maupun yang belum organisasi itu, jadi sebuah orientasi dia dalam melakukan misalnya mengungkapkan pendapat atau segala macam, jadi berpendapat gitu. Karena kita pun bagaimanapun siap gak siap itu tuh akan
tiba di suatu tempat yang kita tuh mau beradaptasi di antara orang, nggak bisa kita pungkiri itu bang. Contohnya dunia kerja. Ya, dunia kerja, organisasi ini adalah tempat latihan kita untuk jadi wadah tempat kita latihan gitu bang. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih bang. Kalau menurut abang nih, yang bisa kita pelajari di organisasi dari konflik ini yang terjadi seperti apa? Kalau menurut saya, nah itu bagus pertanyaan itu bang, karena kita tuh selain menyadari kesalahan, langkah selanjutnya adalah kita mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Sebagaimana hadis Nabi yang kurang lebih berbunyi seperti setiap anak Adam itu pasti salah, dan yang terbaik di antara yang salah tadi, setiap anak Adam itu kan pasti salah, dan di antara yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah dia yang mengambil pelajaran. Nah, kemudian menjawab pertanyaan abang tadi, bagaimana sih sebenarnya sebaiknya kita menyikapi permasalahan yang terjadi? Menurut saya harus diadakan evaluasi, baik itu per individu atau secara kelompok organisasi. Maksudnya didudukkan ramai-ramai. Nah, kita nih sudah mengadakan ini, terus kesalahan kita ini, nah dicatat bang, kesalahan kita. Kemudian bila perlu kita jadikan arsip kita bang atau dokumen organisasi supaya untuk selanjutnya kita tidak akan mengulangi kesalahan kita. Jadi bahan untuk refleksi diri. Iya, benar. Bagaimana itu alat untuk introspeksi organisasi maupun orang. Baik, begitu cukup bang, udah panjang lebar tadi yang mau menjelaskan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini terkait konflik di dalam organisasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari saya maupun narasumber. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.